Oke, baik, kembali lagi bersama saya Siholna Sitindaun, peserta Laksar tahun 2022 angkatan 12 kelompok 3 nomor absensi 27 dengan pengampu Ibu Yamnur Madia SST MKes. Untuk materi kali ini kita bahas di kompeten. Kompeten sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 telah ditetapkan ASN branding, yakni bangga melayani bangsa dengan nilai-nilai dasar operasional berakhlak meliputi 1. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. 3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kapabilitas di sini adalah prosesi yang dipergunakan oleh khalayak umum untuk menilai akan kemampuan dalam kelompok sosial ataupun individu, yang bisa dilihat dari tujuan, cara kerja, hasil, serta laporan akhirnya sehingga dianggap berguna untuk menentukan nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. 5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan ketujuh, kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Berikutnya, pengertian yang sama juga digunakan dalam konteks ASN. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Ini berada di pasal 1 Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Dan berkompeten menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Konsepsi kompetensi. Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma tahun 1998 dan Standar Kompetensi dari International Labour Organization atau ILO memiliki 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku. Kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Bisa kita lihat di gambar. Ini gambar yang biru itu pengetahuan, yang merah keterampilan, kuning sikap. Tentu jika kita memiliki 3 kompetensi ini, kita akan memiliki kompeten dalam bersikap melakukan pekerjaan. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai ketentuan pekerjaan. Sesuai peraturan Menteri Pan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN. Kompetensi itu meliputi 1. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya. Perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kinerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Pendekatan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Sistem pengembangan ini dibagi menjadi 2, dari pengembangan pendidikan dan pelatihan. Dari pelatihan dapat dibagi 2 menjadi klasikal dan non-klasikal. Klasikal
pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Untuk melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Ini dilakukan paling lama 1 tahun. Perilaku ASN untuk aspek kompeten. 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain untuk belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Meningkatkan kompetensi diri bisa dilakukan dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah niscaya. Melaksanakan belajar sepanjang hayat merupakan sikap yang bijak. Setiap orang, termasuk ASN, selayaknya memiliki watak sebagai pembelajar sepanjang hayat yang dapat bertahan dan berkembang. Pendekatan pengembangan mandiri itu disebut dengan heterogogi atau disebut juga sebagai teori net-centric, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Di sini tentunya kita belajar dari media internet. Perilaku lain ASN pembelajaran yaitu melakukan konektivitas dalam basis online network. Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat bermanfaat sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja di tempat yang lain. Di sini maksudnya kita bisa belajar dari sesama anggota ASN yang lebih berpotensi, yang memiliki kemampuan dan ilmu. Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informasi yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi. Secara penerapan di tempat pekerjaan, beberapa poin yang saya terapkan untuk memperluas pengetahuan dan kemampuan. Saya pribadi melakukan membantu bendahara mengajukan pertanggungjawaban keuangan melalui aplikasi sistem informasi manajemen daerah dan sistem informasi pembangunan daerah. Walaupun ini bukan tugas pokok saya, tapi ini saya pelajari untuk mengembangkan pengetahuan. Melakukan TPP di aplikasi rekonsiliasi iuran. Ini juga merupakan aplikasi yang baru dari BPJS yang kita lakukan secara pribadi untuk menambah wawasan. Untuk penutup, pembahasan keseluruhan dalam modul ini yaitu kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Juga diharapkan ASN memahami konsep kompetensi, pengembangan kompetensi, meningkatkan kompetensi diri. Demikian yang bisa sampaikan untuk materi kompeten. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dikoreksi. Terima kasih.